Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Fadila dan ujung NPM 38. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan ejaan bahasa Indonesia di platform digital dan media sosial. Semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologi digital juga semakin pesat dan telah menghadirkan perubahan yang signifikan dalam cara masyarakat berkomunikasi, khususnya melalui platform digital seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga WhatsApp. Perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri terhadap penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di era digital ini, bahasa seringkali mengalami distorsi dari bentuk formalnya, khususnya dalam penerapan ejaan dan struktur kalimat yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2021. Lalu ada penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia di media sosial. Pada tabel 1, sebagian besar pengguna media sosial cenderung mengabaikan kaidah-kaidah ejaan yang resmi. Terdapat unggahan yang saya ambil dari Twitter, Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Banyak sekali pengguna yang menggunakan singkatan yang tidak baku seperti ga untuk tidak, kalau untuk kalau, dan gue untuk saya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa di media sosial lebih cenderung bersifat informal. Lalu ada juga penggunaan istilah bahasa asing di media sosial. Dari data di tabel 2 menunjukkan bahwa banyak sekali pengguna yang menggunakan istilah bahasa asing yang tidak disesuaikan. Misalnya mood, vibes, dan juga update yang digunakan tanpa perubahan atau adaptasi bahasa Indonesia. Lalu ada faktor penyebab penyimpangan ejaan di platform digital. Yang pertama yaitu keterbatasan karakter. Media sosial seperti Twitter memiliki batasan karakter yang membuat pengguna cenderung menggunakan singkatan untuk menyesuaikan isi pesan. Contohnya, penggunaan kata yang disingkat menjadi YG. Dalam survei, 60% responden mengaku menggunakan singkatan untuk alasan efisiensi berkomunikasi. Lalu yang kedua ada tren bahasa. Saat ini kita sering mendengar ungkapan seperti chill, update, atau vibes banget. Bahkan frasa seperti auto mood menjadi populer di media sosial. Dalam survei, 30% responden mengaku mereka lebih suka menggunakan istilah-istilah ini karena dianggap lebih keren atau mengikuti tren. Lalu yang ketiga yaitu kebiasaan informal. Gaya komunikasi di media sosial juga sangat informal. Contohnya, kita lebih sering menulis gimana daripada bagaimana, atau udah daripada sudah. Hal ini mencerminkan kebiasaan digital kita yang lebih santai, tapi sayangnya kebiasaan ini juga sering terbawa ke penulisan formal, misalnya di tugas sekolah. Beberapa upaya yang dapat digunakan yaitu seperti berkampanye digital, kerjasama dengan platform, dan juga peran pemerintah dan lembaga bahasa. Dampak penyimpangan ejaan terhadap literasi dan bahasa Indonesia. Ada dua dampak utama dari fenomena ini. Pertama, terjadi penurunan kualitas komunikasi formal. Generasi muda sering kesulitan membedakan kapan harus menggunakan bahasa formal dan kapan harus menggunakan bahasa informal. Kedua, menunjukkan perlunya sosialisasi kebapahan bahasa agar generasi muda tetap memahami pentingnya penggunaan bahasa yang sesuai di situasi resmi.